Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam patunggilan dan salam sehat. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, Kamis tanggal 13 Mei 2021, kita akan melaksanakan ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan kami harap Bapak, Ibu, serta saudara-saudari tetap dalam keadaan sehat. Meskipun memasuki masa new normal, kami berharap Bapak, Ibu, serta saudara-saudari mematuhi protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendukung pemerintah dalam upaya memulihkan keadaan supaya COVID-19 cepat berlalu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini bersama kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2021 di GKJW. Untuk itu, mulai ibadah kita saat ini, jemaat kami persilahkan berdiri. Marilah kita lakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan Kaspel saat ini dengan seruan demikian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Kita nyatakan pujian bagi Allah dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 322, bait yang kedua dan keempat, Terang Matahari. Saudara, mari kita mengambil saat teduh, memasuki ibadah kita. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan saat ini, kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa memelihara umat-Nya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat bagi jemaat-Nya. Amin. Silahkan duduk, saudara-saudara. Tema ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini adalah masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 378, bait 1 dan 6. Yang diperbuat Allahku,
kebaikan semuanya. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhan kulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku, peganganku abadi, bencana maut kemelut, tak risau ku hadapi. Terasalah rangkulannya, tempat hatiku aman, kuasanya ku andalkan. Saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari penuh berkah, harapan, dilimpahkan atas kami sekalian kesempatan khusus untuk memberi tanda istimewa bagi kehidupan kami sebagai saksi kebangkitan Sang Juru Selamat. Teguhkanlah kami atas kelalaian kami, atas keterbatasan kami, atas kerentanan kami, ya Tuhan, sebagai saksi yang mengemban tugas khusus dari Tuhan. Kami mohon, kami berharap, kami yakin bahwa Sang Roh Kudus berkenan memperbarui kami sebagai umat perjanjian yang baru untuk membawakan pembaruan bagi umat segenap ciptaan-Mu. Tolonglah kami, berkahilah kami, tegakkanlah kami sebagai saksi-saksi Injil Tuhan. Dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Demikian Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah tiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Yesus lihat umatmu. Kidung Jemaat 57, bait 1. Masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bayangkan kita sedang mencermati perkembangan mutakhir. Antara lain ialah bahwa dalam masa pandemi yang belum tuntas betul terselesaikan itu, Indonesia berkesempatan untuk menciptakan, mengadakan, menginisiasi yang kita kenal mungkin barang sekilas disebut sebagai vaksin Nusantara. Ini adalah bentuk kemandirian. Ini adalah bentuk dari keberdikarian. Begitu istilah lama. Tapi saudara-saudara, karena ini menyangkut pemulihan kesehatan bagi banyak orang, harus dipastikan lembaga-lembaga yang punya kewenangan khusus memberi stempel, ting, bahwa ini sah, bahwa ini aman, bahwa ini kabar baik. Saudara-saudara, pada waktu para murid sedang risau, bagaimana ini kami bisa bergerak ke depan? Apakah kami dimungkinkan untuk mengemban tugas dari Sang Mesias, memberitakan kabar baik ke segala penjuru, dari Yerusalem sampai ke seluruh Yudea, bahkan sampai ke Samaria dan ke ujung bumi? Apakah itu mungkin? Siapalah kami ini? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan.
Jadi walaupun para murid itu sudah sangat yakin tentang apa yang hendak diberitakan, ialah Mesias yang bangkit, Yesus Kristus yang membawa shalom, damai sejahtera kepada segala bangsa itu, memang sudah oke. Tapi ini proses ke depan bagaimana? Apa yang sudah lewat memang kami tahu, kami saksi. Tetapi menghadapi dunia yang baru, apa kira-kira nanti akan kami selenggarakan? Saudara, ayat 49, kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dunamos. Kekuasaan itu diterjemahkan dari kata itu. Saudara. Mungkin kita pernah mendengar sedikit tentang kata mirip. Dinamo. Itu akar kata yang sama dengan dunamos yang dibayangkan, dimaksudkan oleh Sang Kristus bagi para murid. Mungkin nanti dirimu sudah tersebar kemana-mana. Jangan khawatir. Dari dalam dirimu akan muncul sesuatu. Dan itu pertama-tama ialah kekuatan, keberanian, kesanggupan, tekad. Dari para murid itu untuk menyaksikan kabar baik kepada dunia. Jadi, saudara-saudara, bersaksi berarti membawa kabar baik bahwa Yesus Kristus datang, Sang Juru Selamat datang, itu maksudnya hanya satu, ialah membawa dunia ke dalam jalan damai sejahtera. Maka kalau ada pejuang keadilan, berjuanglah dalam rangka keadilan yang nir kekerasan. Pastikanlah itu. Berjuanglah dalam rangka kesetaraan hak. April yang lalu, suasana kita adalah suasana kesetaraan gender. Silakanlah. Tapi di situ pun dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, mengungkapkan shalom. Jadi Pak, kalau kita menjalani bulan kesaksian dan pelayanan, tapi ngomong-ngomong sebenarnya istilah ini dari mana? Dulu sejarah kita sebagai GKJW, saudara, ada istilah bulan Pentakosta. Juga mirip dengan yang dilakukan oleh kita sekarang, bulan kesaksian dan pelayanan. Ada sejumlah kegiatan, ada sejumlah ungkapan memberitakan kabar baik shalom itu dengan berbagai ekspresinya. Salah satu yang sangat dicatat oleh kita, saudara, secara kesejarahan ialah bahwa
dalam pelaksanaan bulan Kespel itu terkait langsung dengan, misalnya sebutlah institusi yang terlahir sejak awal di dalam gereja kita. Pendidikanlah, kesehatanlah, Yayasan Badan Pendidikan Kristenlah, Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jawi Wetanlah. Itu dimaksudkan untuk mengekspresikan kabar baik dari Sang Juru Selamat. Memang sih, setelah begitu rupa dunia berjalan berkembang, pertanyaannya ialah bagaimana kabar yang hendak kita kabarkan, kita wartakan, kita beritakan, itu masih merupakan kabar baik? Itu pertanyaan. Nah, untuk itulah maka kita berupaya secara khusus, saudara-saudara, setiap tahun sekali kita mengingat ulang, kita mereview, kita menengok ulang catatan sejarah kita. Bagaimana kita? Sejauh mana dimungkinkan bagi kita untuk mengupdate praktek kegiatan kita, memberitakan kabar baik Shalom itu sekarang ini lewat kegiatan berpendidikan. Pendidikan yang mana? Yang seperti apa? Itu menjadi pertanyaan kita. Bahwa kita punya model, punya contoh, punya lembaga yang kita sudah dirikan dan kita sengkuyung bersama sampai dengan hari ini, itu baik. Perjalanan ke depan bagaimana? Kita diberikan dunamos oleh Tuhan. Di dalam hidup kita sebagai umat pilihan itu sudah disertakan, sudah dijanjikan dan sudah digenapi oleh Tuhan. Bahwa pastilah ada dinamika di dalam batin kita yang membuat kita menjadi lebih kreatif. Masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Sekarang ini musimnya masih musim sulit. Kita memang punya kelompok namanya kelompok tanggul bencana, saudara. Dan itu sudah sangat strategis. Karena letak geografis, topografis negeri kita ini sudah diantisipasi bahwa setiap sekian waktu sekali, setiap kurun waktu sekali akan terjadi sesuatu. Tsunami lah, banjir lah, gempa lah. Kita sudah punya itu. Punya piranti, punya tim juga. Mungkin yang belum adalah pandemi. COVID. Nah, gimana Pak mau mengantisipasi pandemi? Lah ya itu. Tapi saudara, dunamos yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada di dalammu, di dalam kebersamaan kita. Sehingga kita pasti bisa melakukan itu, meng-create sesuatu. Kawan-kawan menyebutnya ya memang DNA kita ini gereja yang ada di
Jawa Timur ini, GKJW ini bukan soal ditakdirkan, hanya digariskan. Yohanes garis tangannya begitu, suratan tangannya begitu, bahwa tidak bisa dia diam. Selalu saja ada sesuatu yang dihidangkan kepada kita sebagai tantangan barulah, kesempatan barulah. Nah, di situ Tuhan memperlengkapi para saksi itu sejak awal. Tunggulah, nanti akan datang kepadamu Dunamos itu, yang akan dikaruniakan kepadamu, supaya dari dalam diri persekutuan Kristiani itu akan selalu muncul kreativitas, menghadapi situasi baru, tantangan baru, konteks yang baru. Kita sedang belajar di situ, sangat real, sangat nyata. Pandemi berlangsung, apa harus kita bikin? Selalu kita catat itu dan kita ungkapkan selalu bahwa gedung gereja mungkin bergeser sedikit tempat kita beribadah. Apakah itu dimungkinkan? Dimungkinkan itu? Apakah itu bisa? Bisa itu? Apakah itu baik? Baik itu? Apa tuh Pak yang disebut itu, apa semuanya itu? Lah iya, kita yang enggak kulino dengan kamera, dengan lighting, dengan macam-macam begini. Apakah kita bisa lakukan itu? Nah, bisa itu loh. Apakah ini masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita semua untuk bersaksi di bidang itu? Ya. Kawan-kawan muda menyebutnya sebagai blessing in disguise. Berkah di balik awan, berkah di balik mendung. Nah, saudara-saudara, saksi kebangkitan Sang Kristus diberikan dunamos di dalam batinnya. Dan karena begitu, maka kita mesti bersaksi lewat apa saja yang sedang digerakkan oleh Tuhan bagi kita, di dalam kita, kebersamaan kita. Di mana optimismenya? Nah, ini bukan proyek kita sebenarnya. Ini proyek yang sedang dirancang, digelar oleh Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yang sedang memberitakan kabar baik kepada semua melalui para saksinya. Jadi kalau demikian halnya, selamat menempuh perjalanan kita. Selamat mewujudkan dunamos kita itu dalam berbagai situasi yang kreatif, inovatif. Pasti bisa, Pak. Udah terbukti kok. New era bisa. Bisa itu. Era teknologi yang serba heboh. Mungkinkah? Mungkin itu. Apakah hanya bagi para orang muda? Loh, ya enggak loh. Yang sepuh-sepuh lalu merasa perlu untuk mundut HP baru supaya nanti pada waktu penjenengan menyiarkan live streaming itu bisa diikuti dengan baik. Kok HP mung semene layare kae kok ana sing rada amba,
nek rombo menika sanes HP uti. Nika laptop. Oh, laptop. Iku ya apa? Lho, nggih sae. Iya ya. Ya apa nek gawe iku ya apa? Mangke saged tok uti niku gampil. Iya. Nah, saudara, itu bahkan yang sepuh. Oke. No problem untuk kita. Jadi menjadi saksi dari Yerusalem, pusat keberagamaan yang paling klasik, sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Konteks tantangannya pasti berbeda-beda. Dulu sangat sederhana, lalu menjadi lebih rumit, menjadi lebih bermacam-macam, menjadi lebih challenging, sangat menantang. Apakah itu bisa? Dinamos dari sorga itu dikaruniakan untuk para saksi. Itu panjenengan. Jadi selamat mengemban tugas sebagai saksi Sang Juru Selamat. Amin. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya. Kidung Jemaat 378. Jemaat terkasih, kami mengundang saudara untuk berdiri. Mari bersama-sama umat Tuhan di sepanjang segala abad dan di segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat masih dipersilahkan untuk berdiri untuk mengikuti prosesi pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan Gospel 2021.
Saya ulang, saudara-saudara, tahun ini sekali lagi kita akan bergiat selepas Paskah kebangkitan, dan kita akan meneruskan berita kebangkitan itu, Paskah itu, kepada setiap situasi agar mencapai begitu banyak hati menjadi hati yang penuh damai. Shalom. Dengan demikian, saudara-saudara, kegiatan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan GKJW Jemaat Ngagel akan kita mulai bersama dan ditandai pada hari ini dengan tanda khusus kita ini. Selamat, kita akan menjadi saksi dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Kita bawa shalom Tuhan itu. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur. Untuk itu jemaat kami minta untuk duduk kembali. Nats firman yang akan dipakai sebagai landasan diambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-22 yang demikian difirmankan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Untuk itu mari kita pujikan PKJ 264 baitnya yang pertama. Kepada Tuhan, bila tiada rela sungguh dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada ditulus dan jujur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadahmu dan tulus ibadahmu bagi Tuhan. Saudara, kita akan berdoa, membawakan doa syafaat kita. Tuhan Bapa kami yang di surga,
Kami bersyukur Tuhan mempercayakan tugas khusus dan bahkan diberi pemantapan kepada kami bahwa tugas itu pasti bisa dilakukan oleh para saksi kebangkitan yang diberikan, dianugerahkan, dikaruniai kekuatan, dunamos atas kami sekalian. Bukan supaya kami menaklukkan, menguasai, melainkan supaya kami memberlakukan hidup dalam damai, dalam sejahtera. Tolonglah kami ya Tuhan, memenuhi panggilan-Mu, memberlakukan shalom itu di tengah kehidupan kami yang terdekat, di Yerusalem kami, dengan tetangga kami, di seluruh Yudea, dengan saudara-saudara kami dalam masyarakat, sampai ke Samaria, dan bahkan juga ke seluruh ujung bumi. Tolonglah kami, sanggupkanlah kami untuk melihat bahwa rentang tugas kami sedemikian luas. Tolonglah kami ya Tuhan, sanggupkanlah kami menata layani setiap kemampuan, imajinasi kami, kreativitas kami, untuk kami haturkan kepada Tuhan sebagai persembahan kami yang hidup, sebagai kesediaan kami untuk dipakai sebagai sarana bagi Tuhan mewujudkan shalom di segala penjuru. Tuhan, berkahilah kami, khususnya untuk menjawab keprihatinan kami terkait dengan pandemi global. Tolonglah kami ya Tuhan, berkahilah kami. Bagian kecil dari pengalaman kami bersikap menangani tantangan ini, kiranya Tuhan berkati, agar ke depan dimampukan bagi kami untuk semakin mewujudkannya sebagai wujud kabar baik yang dari Tuhan melalui kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang secara khusus masih harus berjuang membuktikan berkah istimewa dari-Mu, syukur yang dilimpahkan atas mereka yang semua dari Tuhan. Tolonglah Bapa, kami boleh belajar juga dari pengalaman bangsa kami yang diberkati kesanggupan, kemampuan, dedikasi, sampai dengan bisa mewujudkan vaksin yang juga bersama kami tunggu. Tolonglah kami ya Tuhan, berkahilah kami, supaya kebersamaan kami dengan vaksin yang kami ciptakan, yang kami selenggarakan, pada saatnya juga bisa menjadi bagian dari berkah bagi bangsa-bangsa. Kami bersyukur atas kesempatan indah itu. Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa kami untuk secara sungguh-sungguh penuh kasih dengan segenap hati bersyukur atas setiap kesanggupan internal kami untuk menciptakan sesuatu yang baru dan menjadi berkah bagi banyak orang. Tolonglah ya Tuhan,
berkahilah kami. Kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan kami di Majelis Jemaat, Majelis Daerah, Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Berkahilah kami ya Tuhan. Damaikan kiranya batin kami, hati kami, hidup kami. Damaikan kiranya kebersamaan kami di lingkup yang terdekat bagi kami. Dan damaikan kiranya hati kami, kebersamaan kami, segereja Kristen Jawi Wetan, apapun yang terjadi, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi bagian dari penyelesaian masalah, bagian dari pemberi solusi, bagian dari pembawa berkah Tuhan yang manis bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, sanggupkanlah kami sebagai para orang khusus, person khusus, nama khusus yang telah ditunjuk dan menyediakan diri sebagai bagian dari panitia kesaksian dan pelayanan selama kurang lebih sebulan ke depan, terutama yang di jemaat kami. Berkahilah ya Tuhan, agar melalui kesediaan kerelaan kami, sungguh-sungguh kami dipakai oleh Tuhan dengan penuh kasih, menampakkan dinamos yang dari Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami haturkan syukur kami yang secara khusus kami himpun bagi kemuliaan Tuhan, pemberlakuan kehendak Tuhan di lingkup kami masing-masing, bahkan sampai yang terjauh, melalui berkah yang Tuhan himpunkan juga lewat kami masing-masing yang telah selalu bersyukur karena berkah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kesempatan indah bagi kami semua di keluarga kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Ngagel di MD Surabaya Timur 1 dan di Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan, atas kesempatan khusus bagi kami ini. Demikian Bapa, terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian doa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Kami yang bumi, orang yang
Saudara, marilah kita bersama berdiri. Sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita saat ini bisa mengenal Injil Yesus Kristus pasti karena pemberitaan para murid Tuhan itu. Dengan sukacita dan penuh syukur, mari kita pun memberitakan Injil kepada segala makhluk, dimulai dari tempat tinggal kita masing-masing, menuju ke tempat yang lebih jauh, makin jauh atas tuntunan dan karunia Tuhan. Kita harus membawa berita pada dunia. Kidung Jemaat 426 bait 1. Kita nyanyikan bersama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai mereka. Damai menekan baca di remang pagi dan remang dari siang tadi. Tuhan Kristus ternyata ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus, supaya yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Baca di remang pagi dan remang dari siang tadi. Kristus ternyata ramani dan cemerlang. Saudara, arahkanlah hatimu sebagai saksi Injil Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Sukacita karena kenaikan Tuhan Yesus ke sorga senantiasa dirasakan oleh umat Allah yang menantikan kedatangan Kristus kembali, serta menyemangati umat Allah yang senantiasa ditolong Sang Roh Kudus menjalani hidup sebagai saksi Yesus Kristus saat ini sampai selama-lamanya. Amin.